Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Versi botak bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama ditemani para sipir Impel Down yang berkunjung ke lantai dasar penjara untuk menemui krokodil. Oh iya, cerita ini cuma fanmade aja ya guys. Jadi bikin cerita bukan pengarang One Punch Man yang asli, baik manga One atau Yusuke Murata. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man X One Piece chapter ke-29 yang bersumber dari salah satu channel YouTube, yaitu Alfiza Farhan. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di cerita manga fanmade chapter ke-29 ini, Saitama bertemu dengan krokodil di dalam penjara Impel Down, dan bajak laut tersebut menjelaskan tentang 3 kekuatan besar dunia. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang bertemu dengan krokodil. Magellan meminta bajak laut itu untuk tidak berbicara berlebihan, karena dia sedang berhadapan dengan agen si Purple. Sambil tersenyum, krokodil bertanya, sebenarnya apa yang si budak inginkan darinya? Saitama berkata kalau dia hanya ingin tahu, apakah mantan si Jibuka itu memang kuat. Krokodil sebelumnya mendengar info jika para agen si Purple sedang mencoba untuk mendapatkan cetakan biru dari senjata Pluton, dan seharusnya Saitama berada di sini untuk menanyakan keberadaan senjata itu kepadanya. Para sipir yang lain juga sempat mendengar kabar kalau si Purple kekurangan agen, makanya mereka mulai mempekerjakan bajak laut. Mendengar hal itu, krokodil merasa jika kedatangan si butak ini bertujuan untuk mengejaknya saja. Saitama menjawab kalau dia tidak berniat untuk mengajak pria pasir tersebut, apalagi sebelumnya dia tidak mengenal krokodil sama sekali. Mendengar ungkapan tersebut membuat krokodil jadi bingung. Apakah orang ini memang benar berprofesi sebagai agen si Purple? Kizaru juga sependapat. Dia cukup terkejut mendengar ungkapan yang Saitama lontarkan barusan. Magellan berkomentar jika Saitama tidak terlihat mengesankan saat awal mereka bertemu, dan dia belum memastikan seberapa besar kekuatan yang agen itu miliki. Tapi Kizaru bercerita jika sebenarnya dia sudah melihat kekuatan yang si botak miliki, dan Saitama jauh lebih kuat dari apa yang orang lihat. Tadi Saitama juga berhasil menangkis tembakan yang Laksamana itu lancarkan, padahal itu adalah serangan dari pengguna Logia, dan krokodil sempat melihat kejadian tersebut. Si botak tidak paham dengan apa yang bajak laut itu katakan, khususnya soal pengguna Logia. Saitama ganti bertanya balik dan meminta krokodil untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang Shichibukai. Di sisi lain, di markas besar Marineford, terdengar pemberitahuan darurat, dan untuk semua unit yang berada di atas pangkat kapten harus segera pergi ke ruang pertemuan. Para pasukan juga diperintahkan untuk bersiaga, karena pihak Angkatan Laut baru saja menangkap seorang komandan divisi dari bajak laut Shirohige. Ada kemungkinan perang besar melawan Yonko akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Di ruangan rapat sendiri, staf brand new memberikan pengarahan dan menjadikan bajak laut Shirohige sebagai inti dari pembahasan kali ini. Sambil menunjukkan bounty seorang bajak laut kepada yang lain, dia menjelaskan jika mereka telah menangkap salah satu bawahan terbaik milik Shirohige. Dia adalah komandan divisi kedua, yaitu Porgas the Ace, yang juga dikenal sebagai tinju api. Sampai saat ini pihak atasan belum memutuskan hukuman apa yang akan diterima oleh bajak laut tersebut. Kemungkinan besar kapten mereka Shirohige pasti akan berusaha menyelamatkan bawahannya itu. Di sisi lain, berita tentang penangkapan tinju api merupakan awal dari fase sebelum perang besar, dan dengan adanya konflik tersebut pasti akan mengganggu keseimbangan antara 3 kekuatan besar dunia pula. Oke, balik lagi ke Saitama dan yang lain. Kizaru berkomentar kalau sepertinya krokodil masih ingat tugas apa yang harus dia penuhi ketika masih menjabat sebagai Shichibukai. Namun sayangnya dia tetap melakukan pelanggaran. Menurut Kizaru, mereka para bajak laut seperti sama saja dengan yang lain. Si buta yang mendengar cerita tersebut juga bertanya, kalau mereka semua sama, apakah mereka berada di level kekuatan yang sama pula? Krokodil bercerita kalau biasanya mereka tidak bertengkar satu sama lain, tapi beberapa dari mereka telah berhadapan langsung dengan seorang Yonko. Di lokasi nan jauh di dunia baru, ada Kaido yang telah mendengar berita soal penangkapan Ace. Menurutnya dengan kondisi ini adalah salah satu umpan yang menuntunnya menuju neraka.
Di lokasi yang lain, tepatnya di Whole Cake Island, ada Big Mom yang juga mendengar berita serupa. Dia menyuruh bawahnya Tamago untuk melihat ke dalam wilayah Shirohige bagaimana kondisi ketegangan yang terjadi. Menurut Tamago, ini adalah momen untuk mengembangkan bisnis mereka. Sambil tertawa, Big Mom merasa jika setelah ini mereka juga akan dapat mengambil alih wilayah orang tua tersebut. Di tempat yang lain ada Shanks yang juga membaca koran berita hari ini. Dalam kondisi kali ini, yang bisa dia lakukan hanyalah membuat segalanya menjadi lebih mudah untuk rekan Yonko-nya tersebut. Sedangkan Shirohige yang sambil minum sake itu berkomentar, jika ia tidak datang menyelamatkan anaknya tersebut, maka ayah seperti apa dia ini? Di dalam Impel Down sendiri, Saitama kaget mendengar suatu hal. Kalau para bangsawan juga bertarung melawan para bajak laut. Kizaru tidak menyangka jika si botak tidak tahu soal hal besar tersebut. Krokodil tidak habis pikir. Menurutnya, agen pemerintah yang ada di hadapannya ini benar-benar bodoh. Krokodil pun menjelaskan kepada Saitama, ada 3 kekuatan besar dunia. Pemerintah dunia hanya mengontrol satu, yaitu Angkatan Laut, termasuk Shichibukai. Anggota dari Shichibukai sendiri ada 7. Yang pertama ada si Mata Elang. Dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia, bernama Dracul Mihawk. Lalu ada Iblis Surga, Don Quixote do Flamingo. Berikutnya ada orang yang sangat misterius, yaitu Bartolomeu Kuma. Lalu wanita paling cantik di dunia, Ratu Bajak Laut Boa Hancock. Berikutnya pemilik Thriller Bark, kapal bajak laut terbesar di dunia, Keko Moria. Dan terakhir ada si manusia ikan, Jinbe sang kesatria lautan. Krokodil sendiri adalah anggota ke-7 sebelum gelarnya dicopot. Dia tidak tahu siapa orang yang akan menggantikan posisinya itu. Tapi pemerintah pasti akan membuat kesepakatan dengan bajak laut lain. Si botak yang mendengar cerita tersebut menunjukkan wajah datarnya. Menurutnya, kalau seperti ini, pemerintahlah yang akan kerepotan membendung mereka semua. Krokodil kembali menjelaskan, kali ini anggota dari para Yonko. Yang pertama ada Kaido. Seusai membaca berita koran tersebut, dia merubah diri menjadi naga dan meminta para anak buahnya untuk membawakan semua sake ke dalam kapal. Karena setelah ini, mereka akan pergi mengunjungi kakek tua itu. Berikutnya ada Charlotte Lin atau biasa disebut sebagai Big Mom. Saat ini wanita besar tersebut berada di atas ranjang dan berencana mau tidur. Dia menyuruh bawahannya untuk menyiapkan es krim dan dia akan memakannya seusai tidur. Selanjutnya ada Shanks, si rambut merah. Dia sedikit menyesal, andai ia bergerak lebih cepat, mungkin penangkapan itu tidak akan pernah terjadi dan es pasti akan selamat. Menurutnya setelah ini tidak ada yang tahu apa yang akan kakek tua itu akan lakukan. Jika semua angkatan laut dan ke-7 Shichibukai bersekutu untuk melawan salah satu dari ke-4 Yonko, pastinya mereka semua akan mempertaruhkan segalanya untuk kemenangan Yonko tersebut. Dan terakhir, anggota dari ke-4 raksasa bajak laut itu ada Edward Newgate atau biasa disebut sebagai Shirohige. Aroma pertempuran besar antara Yonko melawan angkatan laut semakin dekat. Apa yang akan Saitama lakukan setelah ini? Apakah dia akan ikut dalam pertempuran besar tersebut? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi fanmade chapter ke-29 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-29 yang isinya memperlihatkan Krokodil yang menjelaskan kepada si botak akan 3 kekuatan besar yang ada di dunia ini, yaitu Angkatan Laut, Shichibukai, dan Yonko. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review chapter sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian pengen nonton manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review cerita fanmade One Punch Man selanjutnya.